Coy, apa kabar coy? Sekarang kita masuk episode yang ke-9. Oke. Singkat cerita, pagi pun tiba dan seperti biasa mereka sibuk masing-masing. Yang lain ada yang kuliah, ada yang sekolah. Dan Dewo pun hari itu kuliah, ya kan? Saat kuliah biasa dia ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang di kampusnya, ngobrol-ngobrol segala macem. Kenapa ya di mana-mana orang yang merantau itu biasanya ya dia lebih dekat sama teman-teman yang kos merantau juga, teman-teman kuliah juga. Nah, kok dia malah ngumpulnya sama anak-anak ya anak-anak masyarakat situnya. Dan di tempat kosannya Dewo pun familiar lah istilahnya, karena dia orangnya supel, mudah bergaul, maksudnya pinter ngomong, maksudnya kalau pinter otaknya nggak tahu. Setelah jam kuliah biasa dia nongkrong dulu sebelum masuk nongkrong dulu, goda-godain cewek-cewek anak SMP gitu. Pulang kuliah seperti biasa bantu-bantu mai, kemudian nyari duit lagi, ngamen lagi. Tiap hari kerjanya kayak gitu, dan gak berasa 3 bulan sudah berlalu. Malamnya Dewo pun kepikiran buat telepon kekasihnya yang di kampung. Ya, dulu pakainya di wartel ya, dan telepon itu di wartel coy. SLJJ ya, jarak jauh. Kalau telepon berapa duit gitu ya kan. Dan telepon tuh ya biar nggak ngilangin jejak gitu. Pas telepon yang begitulah, namanya nggak pernah ditelepon, nggak pernah kirim surat, marah-marah cewek. Siapa tuh namanya, aku lupa. Ada orang cuy, namanya siapa ya, lupa gue. Aduh, ikat dulu ya, nggak usah dikat videonya biar durasinya lama. Anggun. Nah, setelah Anggun ya biasa marah-marah, kenapa sih kamu di sono tuh nggak pernah ngabarin? Ya alasannya sibuk, dia nyari duit, nyari kerjaan, dia nggak ngasih tahu dia di situ udah kuliah. Katanya pengen ngobrol sama orang tuanya, boleh nggak katanya. Ya udah ntar katanya, sekitar 15 menit lagi ntar susulin dulu katanya. Dan setelah itu ngobrol sama orang tuanya gimana kabar segala macem, dan belum ngasih tahu bahwa dia di sono tuh hasil dari ngamen itu kuliah, ngomongnya belum kerja, tapi di sini dia bantu bikin kue gitu kan gitu. Ya kata waktu itu yang ngomong tuh mamahnya, ya kata mamanya udahlah yang penting kamu di sono baik-baik aja, terus gak macem-macem, jangan salah pergaulan, ya salah orang tua. Dan setelah telepon selesai, yang penting ngabarin orang kampung, termasuk kekasihnya di kampung, dia beraktivitas seperti biasanya, nongkrong, ngamen, bantuin bikin kue, berselancar ya ini. Dan suatu saat Juan pun berinisiatif, kita ini katanya masing-masing bisa menggunakan alat musik, kenapa kan enggak kita bikin band aja katanya gitu. Nah, mereka pun sepakat untuk membuat
grup band. Jadi jadwalnya siang kan aktivitasnya biasanya yang kuliah ngamen, terus banyak kan ngongkrong. Begitu kalau malamnya jam 8 sampai jam 10 studio latihan. Dan setelah mereka sepakat untuk bikin grup band, terbentuklah band dengan nama CFU. Udah nggak usah disebutin, ntar ada yang kenal. Udahlah, begitu ada festival, ada ini mereka ikut daftar. Udah gitu manggung di kafe-kafe gitu kan, lumayan ya, masih bebenah lah. Waktu berjalan terus berlalu sampai Dewo pun lupa dengan Silvi. Mungkin Silvi ngerasa dia di PHP, ngeliat, bukan di PHP sih ya, jadi dia agak tertarik dengan omongan Dewo gitu. Dewo tuh bikin nyaman kalau bikin bercanda, gimana lah pokoknya enak lah kalau ngomong sama dia tuh nyaman kalau ngobrol sama Dewo. Dan Silvi pun merasa kok ini Dewo kemana, habis kenal kok dicuekin dan segala macem. Pikirannya enggak apa dia punya cewek apa gimana. Nah akhirnya Silvi pun berinisiatif untuk mencari kosannya Dewo yang sudah disebutin sama Dewo tuh, kosannya di sini. Nah kebetulan hari itu hari Minggu, mereka anak-anak ini Dewo, Juan, Uli, Ikri, Acep, Jimmy, Iwan, lagi pada nongkrong di ya biasa nongkrongan di gang depan kosannya Dewo. Bukan kosan sih sebenarnya itu ya, rumah kontrakan. Gak apa-apa. Mereka itu habis pulang ngamen, bantuin Mama Ai dan nongkrong di situ, biasa ngopi ngerokok kan. Tiba-tiba si Ame, adanya Uli ini, wah, di depan katanya ada orang nyariin lu, katanya. Siapa? Tahu cewek katanya gitu. Tapi ada nanya, ntar gua panggilinnya suruh kemari aja. Gitu. Ya udah terserah. Akhirnya si Ame itu nyamperin lagi tuh cewek itu ada katanya di dalam, katanya lagi pada nongkrong sama teman-temannya. Betapa kagetnya Dewo, ya ampun iya tuh cewek katanya. Seli coy nyamperin, cengar-cengir katanya. Lah saya kok sini? Iyalah kamu nggak ada kabar-kabarnya katanya Seli, udah berapa minggu kita katanya nggak pernah kamu nggak pernah telepon. Ya udah nih kenalin teman-teman aku nih katanya, kenalan kan. Terus kenapa sih kamu? Terus ya nyamperin Dewo kan. Terus yang lain pada ngobrol gitu sambil mamam lo Dewo katanya. Akhirnya Seli pun nanya kan, kenapa sih kamu sekarang nggak pernah nelfon? Katanya kamu mau nelfon lagi. Terus kata Dewo udah jelasin tuh, sekarang udah banyak kegiatannya, udah gitu sekarang dia ngeband udah 3 minggu ini kan. Terus udah gitu diajak ngeband sama anak-anak sering udah mulai banyak kafe-kafe yang minta untuk menghibur di kafe-kafe gitu kan. Kebetulan kan di situ ada saudaranya Gilar kan, kenalan saudaranya Gilar tuh banyak kafe-kafe kayak di Lembang, di mana tuh di kotanya pokoknya sering diminta, walaupun biar kata bayarannya cuma sebatas terima kasih dan uang rokok aja gitu kan. Oh gitu, kirain kamu ini punya seorang. Enggak kok, tanya sama anak-anak. Terus habis kenal-kenalin gitu. Bener katanya, enggak kok katanya saya, katanya gitu. Percaya sama kita kata anak-anak gitu, kata ya rombongan yang nongkrong di situ. Ya udah kalau gitu ntar aku dukung, kalian butuh apa mudah-mudahan saya bisa bantu katanya gitu.
Ah yang bener kata Juan. Bener kok katanya. Yang penting kalian positif, aku dukung katanya gitu. Gimana kalau bikin studio kata Juan. Siap, aku tinggal ngomong doang sama pelaku katanya gitu. Ah yang bener kata Juan. Bener, saya serius kata. Aku serius katanya. Dia cuma diem aja. Ngobrol tuh mereka pada ngobrol. Wah ngayal dah, ngayal. Akhirnya setelah selesai ngobrol-ngobrol sekitar jam 9 Sally pun pulang ya udah katanya, ntar kita omongin lagi deh katanya, yang penting kalian ini niatnya baik, aku dukung katanya gitu. Nah setelah Sally pulang mereka pun masih ngumpul. Gimana nih Wo, katanya, gua gak enak kata Dewa, ntar mending gua sama dia ada hubungan. Lah emang lu belum pacaran? Enggak, cuman temenan dong, masih belum sempet nembak gitu katanya gitu. Tapi kayaknya dia suka deh sama lu katanya, kata si Uli. Ya nggak tahu lah katanya. Buktinya dia sampai nyari kemari katanya gitu. Nggak tahu dah katanya. Terus gimana di? Katanya gitu. Kita manfaatin aja kata Ricky. Ya bukan manfaatin, intinya mah kita apa ya? Dia baik gitu kan. Kata Dewa, tapi jangan deh, gimana ntar gua lagi yang kena kayak gitu. Ya setelah ngerumpukan gitu ujung-ujungnya yaudah kita main aja ke rumah Sally bareng-bareng, sono ketemu bapaknya juga. Setelah ada kabar dari Sally nih, misalnya saya udah ngomong ke bapaknya, kita bareng-bareng aja ke sono kayak gitu. Ya udah sepakat itu, kita tunggu kabar dari Sally aja gitu. Dan hari pun berganti, nggak berlalu berapa hari kemudian Sally pun ngabarin bahwa dia udah ngomong ke bapaknya, dan bapaknya menyetujuinya karena dianggap positif buat bapaknya. Dan dengan sendirinya bapaknya Sally itu berinisiatif pengen ketemu anak-anak ini, suruh pada kemari dulu katanya gitu. Kalau emang mereka anak yang kegiatannya positif nggak apa-apa katanya, papa dukung. Oke kalau kayak gitu kata Dewo. Setelah ada kabar dari Sally kan, akhirnya ngumpulin anak-anak kan. Malam itu malam minggu berangkatlah mereka ke rumah Sally dan lanjut ke part 10 coy, biar seru. Oke, sampai sini dulu. Cayo.